Mungkin teman-teman kalau ada yang tertarik belajar dan lain-lain, di Jatim Expo juga membuka lowongan untuk internship nih Pak. Oh, Nah, gitu. sangat amat welcome sekali di Jatim Expo sendiri buat teman-teman yang SMK atau di perkuliahan itu silahkan untuk belajar bareng. IG-nya apa kalau misalnya mereka cari informasi? Ya, bisa mungkin di kontak di IG kita di @jatim.expo. Itu nanti banyak tuh informasi terkait Jatim Expo, tentang internship, tentang event-event, tentang apapun lah, nanti kita bisa supportif kolaborasikan di Jatim Expo. Ya. Oke, informasi yang menarik ini. Iya. Betul. Halo, Enkokers. Ketemu lagi Bro Novi ya? Ketemu lagi kita. Betul. Dan masih bersama Novi dan Nurdin. Iya. Kita masih ngobrolin seputar profesi yang ada di sekitar kita, supaya kemudian jadi mengenal, supaya yang sedang memilih jurusan, yang mau memilih karir, yang memantapkan karir jadi tahu sebenarnya bidang-bidang apa saja yang Betul. ada di sekitar kita, Iya. supaya kemudian kita juga tidak terpaku pada jenis-jenis karir yang mungkin sudah banyak orang tahu atau mainstream. Betul. Sebenarnya banyak pilihan-pilihan karir yang lain, dan kami menyajikan profesi-profesi dengan segala aktivitasnya, sehingga kemudian bisa jadi gambaran kalau ingin memilih pekerjaan. Di bidang itu. Betul. Betul. Dan kita masih di Java Paragon Hotel Surabaya dan apartemennya Bro Novi ya? Ya, kita Hotel bintang 4 di masih kawasan Majen Sopono, Surabaya. Surabaya. Betul. Dan ini hotel keren banget sih, even though bintang 4 ya. Jadi fasilitasnya ada gym, kemudian ada forum, ada Swimming bar, pool, swimming pool gede banget. spa. Lapangan tenis pun ada. Iya, Buat betul, lu ya kan? betul. Nah, kemudian ada City Lights, jadi itu bar yang di rooftop ya Bu Novi ya. Betul. Jadi biasanya kalau dinner ada di sana. Dan kita lagi ada di executive suite-nya, salah satu kamar yang keren banget di Java Paragon. Dan juga ini menginjak bulan Februari nih ya, sudah mau apa ibaratnya Imlek sama Imlek. Valentine. Ya, betul. Nah, jadi kalau Imlek di Java Paragon tuh ada event jadi Lunar Reunion Year of the Dragon. Jadi ada tanggal 9 sama tanggal 10. Kalau tanggal 9 itu dinner, kalau tanggal 10 Februari itu ada lunch. Jadi paketannya tuh mulai dari 200-an ribu. Jadi terjangkau sih ya. Terjangkau. Nah, dan ada paket buy to get three itu untuk Lunar Year. Oke. Nah, kemudian untuk Valentine ada Be With You, Valentine Dinner. Di situ ada di barnya tuh di Avenue Bar sama di City Light. Kalau di Avenue Bar itu mulai dari 300-an ribu, kalau yang di City Light itu ada sekitar 900-an ribu. Dan ada lagi draw-nya, jadi ajak pasangan untuk dinner di situ, mau milih di bar atau di rooftop. Kayaknya mana di rooftop kali ya, kan harganya lebih mahal. Jadi ini Valentine di tahun Dragon gitu ya? Iya, bener ya. Wah, pakai baju merah nih. Seperti narsum kita sudah pakai baju merah. Jadi kayaknya kita sesi anak muda semua ya. Iya, beberapa episode ini ya. episode ini. Nah, jadi anak muda berkarir di suatu industri yang lagi marak-maraknya ya. Jadi di industri MICE ya. Betul. MICE itu apa sih sebenarnya, Dan? Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Nah, lulus ternyata. Dengan Dendi Arya Wirawan. Apa kabar, Den? Halo Pak, apa kabar ini Bapak? Kok saya? Ya nggak apa-apa, sekali-kali kan bukannya pengennya jadi announcer. Iya, benar Bapak. Sebelumnya Jadi, terima kasih Bapak untuk undang saya dan Bu Novi. Iya. Sangat amat Sama. tersanjung sekali bisa ya ngobrol-ngobrol dengan Pak Nurdin dan Bu Novi. Ya, Oke. kita justru mau dapat insight nih dari Iya. Mas Dendi. Oh, siap. Dan ini dari mana sih, Den?
Dari kantor, Bapak. Oh iya tahu, kantornya mana? Tadi. Bukan dari kemarin kan tidur di sini? Kebetulan saya di Jatim Expo, Pak. Oke, Jatim Expo. Jadi Jatim Expo adalah venue untuk MICE ya gitu. Jadi salah satu venue terbesar di Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi kita mau memperkenalkan mengulik-ngulik untuk sharing gitu ya. Di anak-anak muda ini yang sekarang lagi kuliah atau lagi memilih karir ya. Yes. Nah, makanya kita tampilkan anak muda juga yang sedang berkarir di industrinya itu, dan sekarang pilihannya dari seorang Dendi ada industri MICE, terutama di venue ya Den ya? Di venue, Pak. Nah, Ya, kenapa mungkin sih? kasih gambaran dulu deh. MICE itu gimana, terus adanya di mana gitu, karena mungkin nggak semuanya familiar gitu. Oke, Bu. Jadi untuk khususnya sendiri, MICE itu bidang-bidang kegiatan yang kayak pameran, konser musik, dan ada juga kayak meeting. Jadi yang kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak gitu. Gitu. Dan betulan jadi pengerahan massa gitu ya? Yes. Benar juga, Pak. Iya, seperti itu memang. Tapi bukan ormas ya? Enggak. Tapi kan pengerahan massa juga, Pak. Iya. Gitu. Dan kebetulan saya di Jatim Expo, Ibu, sebuah venue yang sering kali dijadikan tempat berkumpulnya kegiatan-kegiatan yang ada di Surabaya khususnya. Karena besar ya. Yes. Dan akhirnya ini banyak konser di Jatim Expo. Ya. Konser. Jadi, kayaknya memang lagi happening di konser di Jatim Expo ya Den ya? Selama tahun kemarin alhamdulillah banyak, Pak, konser-konser. Mulai dari koploan sampai koploan, jazz, pop, hingga yang mungkin rock, ada rock ya, juga ada Western, ada Westlife dan lain-lain. Alhamdulillah terselenggara di Jatim Expo. Nah tadi itu kembali ke pertanyaan Bu Novi, MICE itu tadi kan industrinya terkait dengan itu pengumpulan massa, event dan sebagainya. Kenapa kok tertarik di industri MICE sebagai seorang anak muda? Seru. Apa karena party terus kan nonton konser, ya kan? Atau apa? Sejujurnya industri ini tuh industri yang mengharuskan, mewajibkan kita untuk belajar untuk nggak hanya industri MICE, Pak. Jadi kita bisa belajar, misal nih kita handling ada event tentang kedokteran, tentang medical gitu. Kita otomatis meeting-meetingnya dengan kalangan dokter, medis dan lain-lain, sehingga kita juga punya wawasan di bidang itu ya. Wawasan di bidang itu, Bapak. Agar ngobrolnya nge-match ya. Yes, nggak hanya itu, kita bisa ada juga otomotif, industri yang lain. Misal ada kayak ada beberapa BUMN gitu yang sering juga di kami. Jadi kita luas banget wawasannya. Nah, di sini saya melihat peluang ini, wah, kebetulan saya masih muda, Bapak. Ya, masih muda. Iya, kelihatan masih muda ya. Alhamdulillah. Masih masih dalam Ibu nggak kayak membuat jarak. Makanya masih perlu banyak belajar untuk kedepannya, Bapak. Jadi untuk dunia MICE ini memberikan saya pelajaran begitu banyaknya. Jadi kalau syarat tempat bisa menjadi tempat kayak tadi disebut industri MICE itu misalnya apa aja? Jadi kan meeting, insentif, convention, terus kemudian event gitu ya. Nah itu berarti kayak tempat-tempat seperti apakah ini? Kalau tempat di hotel itu kan MICE ya untuk meeting gitu kan. Kalau stakeholdernya Ibu, kita bicara dengan MICE itu nggak hanya venue owner aja. Jadi kayak misal teman-teman event organizer. Habis gitu penyedia jasa, misal supporting dokumentasi, yang menyewakan produksi alat, booth, produksi booth dan lain-lain. Itu semua tergabung jadi satu industri namanya industri MICE. Gitu. Jadi banyak, kompleks sekali. Kita pun juga ada beberapa asosiasi di dalamnya, di dalam asosiasi pameran, asosiasi event, vendor dan lain-lain. Itu juga termasuk dalam industri MICE. Oke, nah sekolahnya itu biasanya apa, terus orang bisa masuk ke sana gitu? Kamu dulu kuliah apa sih? Jadi kan gini, misalnya sekolahnya tuh apakah sekolah di hukum, ekonomi? Jangan di hukum dong. Oh iya, di fakultas hukum, ekonomi, orang fisip. Nah gimana itu supaya kemudian
bisa masuk ke sana gitu, atau gimana sih, ada sekolah khususnya? Atau khususnya tentang Karena kan dirimu orang- yang di venue kan gitu. Orang kuliah di fakultas apa gitu kan mungkin nggak kebayang gitu sebagai Baik, Bu. alternatif ya, maksudnya dia nggak harus berkarir misalnya sarjana hukum, maunya di bank, orang HR yang kayak gitu-gitu, Oke. nggak yang apa mainstream kan, ini juga alternatif karir yang lain gitu loh. Baik Ibu. Kalau kuliahnya sendiri, untuk saat ini sih memang ada beberapa kampus Ibu ya, memang yang menjuruskan ke bidang-bidang MAIS. Gitu. Ada juga teman-teman saya yang memang mengajar di beberapa kampus tersebut. Tapi kalau saya pribadi, ini agak melenceng Ibu. Kebetulan saya di Jatim Expo ini bekerja sebagai marketer Ibu di Jatim Expo, dan aslinya kalau bicara tentang jurusan masih linear, masih nyambung, masih agak nyambung sih. Ya kamu udah kuliah di mana? Kalau kuliahnya saya di Politeknik Perkapalan Ibu. Oh gitu, Oke. terus. Iya, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, atau mungkin biasa dikenal PPNS. Dan untuk jurusannya saya diambil di manajemen bisnis. Oh, Oke. di PPNS itu ada manajemen bisnis. Ada ya, Ibu ya. gitu. Tapi memang manajemen bisnisnya yang fokusnya ke dunia maritim nih. Ya, Oh. ya. Tapi kan untuk bisnis mungkin secara kompleks dan garis besar itu benang merahnya sama Bu dalam semua sektor gitu. Dimana kita memasarkan atau memperkenalkan industri di mana tempat kita bekerja gitu. Jadi masih dapat ilmu-ilmunya dari dunia kuliah. Tapi memang penerapannya aja yang sebelumnya kita di dunia maritim tentang pelabuhan, tentang perikanan dan lain-lain, kita kesampingkan itu. Dan kita beralih ke yang industri MAIS ini, notabene orang-orang industri kreatif, industri tentang musik, tentang mungkin media sekarang, dan banyak lagi yang di dalamnya gitu. Jadi ya alhamdulillahnya masih dapat lah garis merahnya Ibu. Iya. Jadi sebenarnya kan kampus untuk MES ada ya, gitu Ada, ya? ada. Di mana Ya, itu? di Jakarta ya nggak salah. Di Jakarta ada, terus ada beberapa juga sekolah, ada di Surabaya ada, tapi jurusan Pariwisata, di bawah pariwisata gitu. pariwisata dan tentang event organizer juga ada. Oh, biasanya di situ Oke. ya. Oke, nah kalau yang tadinya sekolahnya tidak mengandung tadi itu Ngandung umpan permaisan. untuk permaisan. Iya, permaisan. Permaisan. Waduh. Maka dia mendapatkan tambahan ilmunya itu dari apa? Pelatihan, kursus, atau apa? Atau ada training di internal, atau kayak apa? gitu gimana? Kalau mungkin saya Ibu ya, karena memang dari saya mungkin tarik mundur dari SMA itu suka ikut organisasi Bu. Oke. Gitu. Ya. Kebetulan saya juga sangat suka dengan dunia musik, terjun juga di dunia musik, dan sempat beberapa kali bergabung dengan organisasi musik. Pemain musik juga maksudnya? Pemain musik juga saya. Oke. Jadi di situ kebetulan kita bisa belajar nih, di situ ada produser musik, ada event owner, ada event organizer. Nah kadang itu saya di-invite Bu, Dan mau nggak join gitu, atau mau nggak main di acaraku gitu. Di situ kan mungkin jadi starting point kita untuk mulai mengenal dan belajar. Oh, event itu seperti ini, acaranya seperti apa, kita udah bisa tahu rundown seperti apa, kita harus standby-in orang seperti apa, dan lain-lain. Sudah meng-capture behind-nya ya? Yes, Bapak, benar. Jadi di balik sebuah acara sukses itu preparation-nya seperti apa? Penderitaannya seperti apa? Iya, itu Bapak. itu Bapak. Jadi seru Ibu, seru sekali. Iya. Tahap-tahapan itu mulai dari mungkin perizinan, bagaimana kita melaporkan acara kita ke kepolisian, koordinasi dengan pihak-pihak kepolisian, pihak-pihak keamanan sekitar, dan mungkin koordinasi dengan talent atau narasumber, atau mungkin kita bisa di bulan-bulan ini saya juga lagi berkomunikasi atau kedatangan beberapa cawapres dan capres. Nah itu kan ada treatment khusus untuk beliau-beliaunya situ. Protokolernya. Protokolernya. Okay. Jadi
banyak ya Bu yang kita pelajarin di dunia MICE ini. Tapi ada trainingnya ya ketika masuk di industri itu ya? Pasti Bapak, pasti. Ketika misalnya Dendi dulu ketika join sebagai salah satu staff di CX, nah itu berarti di internal di training dulu ya? Di training Bapak. Ada mentornya juga dan alhamdulillah sangat amat membantu untuk training untuk ya handling sebuah event gitu Bapak. Nah, kalau misalnya join gitu ya, kalau kita di perusahaan itu kan ada kayak jenjang karirnya atau tahapan jabatan kalau orang itu mau berkarir di situ. Yes. Nah, itu masuknya itu biasanya dari jabatan apa, terus kemudian apa saja yang ada di sana gitu. Jadi profesi apa aja yang tadi itu ada di sana, nama-nama jabatannya mungkin yang kita nggak terlalu familiar gitu, bisa dijelaskan. Banyak Ibu. Yang khususnya di venue lah ya? Khususnya di venue. Untuk sebuah venue sendiri, pasti dalam sebuah bisnis ada kayak akuntansi, tentang finance Ibu. Finance, habis itu saya pribadi di divisi marketing, dan juga namanya ada operational division gitu. Nah, itu banyak tuh, nggak hanya cuman dari bisnis aja, kita buat teman-teman mungkin yang basicnya dari finance itu bisa di situ, dan jenjang karirnya cukup. Jadi orang finance masuk ke industri MICE itu bisa juga? Ibu. Bagian keuangannya kan butuh bisa. finance. Kita kan juga bersentuhan dengan pajak, dengan payment gitu-gitu Ibu. Terus juga operasional juga, bagaimana kita merawat nih aset kita atau gedung kita ini. Maintenance ya. Yes. Dan mungkin saya sendiri di balik sebuah marketing ada business development-nya gitu. Jadi nggak cuman untuk memasarkan, tapi kita juga harus gimana nih memproyeksikan bisnis apa yang bisa kita terapkan untuk 5 tahun ke depan, untuk perusahaan kita untuk kedepannya biar tetap sustain. Yes. Gitu. Jadi memang core bisnis kita itu tentang venue atau rental venue gitu, tapi di balik itu semua mungkin kita ada beberapa side business gitu untuk kelangsungan hidup kita Pak ya. Iya. Gitu. Jadi banyak sih yang bisa terlibat di sana ya. Banyak. Jadi kayak tadi kan orang finance atau keuangan bisa di bagian accounting-nya, kemudian HR kan pasti ada orang psikolog kan pasti ada kan untuk tuh SDM ya kan. Terus orang sipil tadi itu kan terus untuk maintenance-nya sipil atau apa, justru orang mekanik, elektrik kayak gitu? Sipil, elektrik ya. Untuk listrikan gedung tuh ya. Pasti Bapak. Terus gitu ada juga tentang ya tadi Bapak sempat mention itu psikologi, itu masuk ke SDM dan lain-lain. Nah, bisa juga mungkin basicnya hukum, bisa jadi legal kita. Nah, itu ada masih kompleks, mencangkup jurusan kuliah yang masih banyak diterima. Tadi kan kayak supportingnya ya, itu sebenarnya sama dengan industri-industri yang lain. Kalau yang khusus secara operationnya itu biasanya butuh yang lulusan apa ya? Yang untuk operationnya gitu ya. Kalau tadi kan supportingnya, jadi HR, finance kayak gitu, legal tadi. Kalau umpamanya, nah itu Ibu. Untuk industri ini memang baru ada, setahu saya memang baru ada untuk jurusan di kuliahnya. Itu nanti mungkin tergantung kampusnya masing-masing, fakultasnya apa. Tapi yang kita butuhkan di industri ini memang orang-orang kreatif, gitu. Yang dimana kita bisa mengajak orang untuk create event di kita, gitu. Atau kita membuat event, gitu. Jadi ada nih jurusan-jurusan yang mungkin sekarang lagi banyak peminatnya, seperti mungkin desain komunikasi visual, habis itu ya mungkin marketing, habis itu komunikasi. Nah itu memang basic dari supaya kita bisa mengembangkan industri ini gitu Ibu. Mungkin yang lebih menjurus lagi mungkin bisa tentang media promosi dan lain-lain, itu diperlukan sekali di dalam industri ini Bapak. Oke. Mas, boleh diceritakan nggak kayak misalnya pekerjaannya ini sebagai marketing. Nah, cara apa tadi kan harus create event dan sebagainya. Itu apa misalnya?
misalnya dari harus menyelenggarakan event yang bagaimana, terus idenya dari mana, selanjutnya melakukan apa mungkin bisa kasih contoh salah satu pekerjaannya gitu tuh. Oke, mungkin saya kasih sedikit study case gitu Iya, Ibu ya. Nah biasanya itu untuk atau biasanya klien gitu Ibu ya, pasti mereka ingin menyelenggarakan kegiatan, entah itu seremonial tentang saya umpamakan hari ulang tahun lah, paling gampang hari ulang tahun gitu. Anniversary. Yang sudah ini aja, konser musik misalnya. Konser musik, boleh. Awalnya gimana? Biar lebih siap. Ininya. Konser musik. Nah, dari konser musik ini biasanya kita petakan dulu Ibu, artis mana yang fit di market kita, khususnya Surabaya. Nah, dari situ kita bisa memperkirakan berapa jumlah tiket atau jumlah orang yang masuk yang beli tiket nih. Nah, itu nanti kita bicara margin di situ. Gitu. Nah, sebelum itu landasannya itu Ibu untuk bicara tentang margin, di balik itu semua pasti ada beban-beban pengeluaran. Nah, di situ ya mungkin ada kita untuk sewa sound system, habis itu untuk media promosi, pasti ada budgetnya, habis gitu tentang mungkin SDM dan berbagai stakeholder lainnya. Nah di situ ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah itu mungkin kita bisa breakdown. Nanti sesuai timeline kita bikin timelinenya. Di timeline itu misal eventnya akan kita langsungkan 4 bulan ke depan. Di bulan pertama kita harus melakukan apa nih? Mungkin kita harus DP artis dulu, DP venue. Nah, habis itu selain itu kita bisa create proposal untuk invite sponsorship. Nah, sponsorship, let's say biasanya sponsorship itu minimal 3 bulan dari hari H. Nah, itu kita bisa promosi untuk kegiatan ini, fokusnya seperti apa, tujuannya seperti apa, dan apa kegiatan yang bisa kita kolaborasikan dengan sponsor kita gitu. Nah itu harus pinter-pinter tuh, harus sponsor. Ya, harus ini juga Bapak kreatif lah, apa yang fit, bisnis apa yang tentang misalnya kaitannya dengan musik. Kaitannya dengan sponsor musik yang relevan itu apa gitu. Benar, gitu. Pertama musik yang apa dulu kan genrenya banyak kan. Genrenya gitu. banyak Bapak. Misalnya yang lagi tren sekarang kan misalnya koploan kan koplo, gitu loh. Festival koplo. Yes. Nah, berarti kan mencari sponsor yang terkait dengan itu kan. Benar gitu. Bapak. Jadi gitu mungkin kita udah ada beberapa sponsor. Selain itu kita sudah mulai media promosi, kita launching nih artis-artis kita Ibu. Kita kenalin. Nanti dikomunikasikan ya ke masyarakat. Ke masyarakat, ke end user kita. Jadi setelah itu kita kan udah nge-create awareness dari mereka nih. Ya udah kalau umpamanya mereka udah outputnya mungkin selling produk atau selling tiket kita, udah membeli tiket kita, nah itu gimana jumlah data yang market yang kita kumpulin itu dimaksimalkan untuk mungkin kita bikin event kan nggak berharap cuma sekali Bu ya, pengen sustain setiap tahun ada atau setahun 2 kali dan lain-lain. Nah market itu yang harus kita jaga loyalitasnya. Jadi kita harus maksimalkan di hari-harinya, experience-nya harus dijaga, harus. Jadi ketika masuk event kita kayak wah keren banget gitu. Ketika itu berarti perannya kreatif ya, kreatif Ibu. Supaya apa tujuannya? Supaya event kita setiap tahun ada sustain, gitu. Jadi sangat seru. Kemudian khususnya dirimu dan ketika menceburkan diri ke dunia MICE, keasikan apa sih yang kamu alami di industri MICE itu? Keasikannya apa sih? Keasikan apa Pak ya? Ini agak Pak. Keasikan pertama ini bisa belajar dengan Bapak dan Ibu. Belajar? Iya serius ini. Saya kan dari tadi memang saya belajar lah dalam masih berumur yang mungkin sangat muda ini masih perlu belajar gitu karena memang saya suka belajar Bapak. Dengan bertemu banyak orang Bapak. Saya suka bertemu banyak orang, ngobrol dengan banyak orang, dapat insight dari beliau-beliau itu tentang berbagai industri, perbankan dan lain-lain. Itu saya jadi tahu tanpa harus menempuh pendidikan formal. Saya tahu tentang dunia. Kebetulan saya suka
agak suka males membaca orangnya Ibu. Tapi saya suka ngobrol. Oke. Suka mendengarkan, suka ngobrol. Ya, anak visual. Anak visual. Iya. Gitu. Terus Jadi keseruan lainnya apa? Saling tahu banyak orang, belajar dengan banyak orang dengan berbagai macam industri ya Bu Novi ya. Karena kan otomatis kliennya kan dari berbagai macam industri kan gitu siap loh. Bapak. Nah, keseruannya apa? Ketemu artis. Mau saya mention ini Bapak. Mau saya ngomong Bapak, ketemu artis. Pasti ada beberapa artis yang kita idolakan, akhirnya bisa ketemu, bisa ngobrol langsung, bisa foto bareng, akhirnya mungkin bahkan kita bisa berteman. Jadi teman. Kontak-kontak gitu, suka ada kontak. Iya, seru lah. Oke. Gitu, ya, Terus apa lagi? Kalau Dihibur terus ya? kalau setiap pekerjaan mungkin ada naik turunnya, Bapak ya. Ada naik turunnya, jadi Kan nonton konser kan di. Ya kan nggak konser melulu kan. iya. Bahkan teman-teman tuh sering, enak ya kamu nonton konser gitu. Ya, saya nggak nonton Pak, saya kerja. Nah kan nggak tahu kan gitu. Saya kerja ini. Nonton konser. Gitu. Kadang memang ada beberapa artis yang memang harus disiapkan untuk ruangannya, jalurnya, bahkan kalau tamu-tamu penting kita harus memikirkan juga Protokolnya tadi. Protokol. Dan keamanannya tadi. keamanannya itu juga waktu acara ya kadang bisa menikmati acara, kadang memang bekerja untuk kesuksesan acara tersebut. Tapi kan weekend nggak pernah libur, Den. Gimana dong? Makanya Bapak, tolong ajak saya liburan Bapak. Loh kan, kalau di industri mes kan weekend nggak liburan kan, karena eventnya berlangsung weekend kan belum ya? Iya. Weekdays waktunya preparation. Yes. Nah terus liburnya kapan? Kan udah nanya, saya mau terjun di dunia mas, tapi kok nggak libur-libur ya? Nah, itu dukanya kali ya? Ada atau ada hari pengganti libur? Kadang nggak ada Ibu, tapi ya pasti ada inilah Ada hari pengganti. hari penggantinya, mungkin dari kantor bisa kita pengganti Di di hari-hari weekdays-nya. weekdays-nya gitu. Tapi overall weekend pun kalau kita masuk sukacita kok Pak. Iya. Gitu. Masih muda, masih Masih muda. muda. Ini kan dapat duit. Dapat duit. Makanya. Nah, karena gini ya, tadi tantangan di mas adalah weekend jarang libur ya. Den? Jarang libur. Nah, terus kemudian itu jadi dukanya atau jadi sukanya? Ada duka ada sukanya pasti Pak. Duka yang paling tidak mengenakan apa? Kalau tadi kan masih suka berarti dapat duit tadi. Kalau dukanya gitu apa sekarang? Alhamdulillah dukanya saya jadi nggak bisa cari pendamping hidup gitu Pak. Belum. Oh, Jadi ini masih proses sekalian dulu. open recruitment. Rekrutmen. Ini Bu promosi lah sedikit-sedikit. Nah gimana pacarnya ditinggal kerja terus kalau weekend kan gitu. gitu ya? Lu pengertian. Cari yang pengertian. Cari yang pengertian. Jadi dukanya itulah Pak, masih belum mendapatkan waktu untuk me time mungkin ya. Oke. Me time atau mungkin sama family gitu. Ya, tapi alhamdulillah lah family support, orang tua support habis gitu. Ya, lagi suka-sukanya main dengan ponakan sih sekarang. Jadi mungkin kadang ketemu atau sama ponakan aja ya cuman weekend tapi di pagi hari aja. Karena nanti pagi kita udah standby di kantor. Oke. Gitu. Terus handle event apa sih yang paling berat misalnya? Karena kan gini, event kan pengumpulan massa nih, Yes. ya kan? Dan massanya bisa jumlahnya ribuan. Puluhan ribu bahkan. Nah makanya kan bisa sampai 10.000 kan gitu loh. Nah, event apa sih yang misalnya pernah kamu alamin yang itu paling berat terkait dengan pengumpulan massa itu? Misalnya ada kesurupan kali ya, gitu. Oke. Atau misalnya Kenal nih. senggol-senggolan gitu, kemudian dibubarkan oleh aparat, ya kan? Ada sih Pak, memang ada beberapa event yang berat untuk di handle gitu, karena memang kita nggak bisa sama ratakan massa dengan sebegitu banyaknya itu dalam satu konsep untuk fokus kepada Yeah. pasti ada trigger tersendiri. Karena kan latar belakang massa kan beda-beda. Beda-beda, gitu. Agak susahnya itu mungkin ya yang pengumpulan massa dalam jumlah banyak yang agak saat inilah dari pengumpulan massa mungkin musim kampanye Bapak. Kampanye. Oke. Ya. Karena memang dari semua kalangan Ibu itu Iya. nyampur jadi satu, kita tidak bisa sortir dan Iya.
Tapi itu challenging sih Pak. Kan nggak tiketing ya itu ya? Itu tiket itu kan salah satu untuk mensortir sebenarnya tiket. Iya, salah satu media untuk mensortir. Panitia yang bayarin soalnya. Iya, makanya canggih banget. Free 10.000 orang misalnya gitu loh. Tapi enak Bapak, keren. Maksudnya kerennya gimana? Kerennya kita bisa komunikasi langsung dengan kepolisian, kita langsung terjun di lapangan, kita langsung kontingensinya seperti apa gitu. Nah, jadi kita dituntut untuk cepat tanggap di situ. Cepat tanggap untuk menyelesaikan case yang ada, problem yang ada gitu Ibu. Nah, di situ kita terlatih untuk komunikasinya, koordinasinya dalam berbagai pihak, bukan hanya internal perusahaan aja, tapi kita juga tentang medis, tentang kepolisian ataupun pihak-pihak yang ada di sekitar situ. Nah, itu kita siapkan. Ayo kita gimana dengan cara waktu yang singkat itu dengan situasi orang panik semua, kita harus menenangkan itu dan kita harus cari solusi untuk problem yang ada gitu. Oke, yang berarti terberat kalau dalam sebuah event itu sebenarnya apanya? Apakah di handle masanya gitu pengamanannya, ya? Handle masa, keamanannya, atau mungkin creating eventnya? Kalau menurut saya di creating eventnya Pak. Creating eventnya. Karena di creating event kita dituntut untuk bisa memproyeksikan event ini seperti apa di depan. Jadi kita bisa memikirkan manajemen benar-benar imagine gitu ya. Yes. Imagine itu. Dan brainstorm ya otomatis ya. Iya, pasti ada tim Bapak. Ada tim, ada beberapa pihak yang ada masukan-masukan baru nih gitu. Biasanya di kepolisian juga ada namanya rapat koordinasi dengan Polrestabes, dan itu melibatkan berbagai pihak, venue, security guard, event organizer-nya tersendiri, apa event owner-nya, habis gitu dari Disub, dari BPBD, banyak lah. Jadi di situ kita bisa ngobrol bareng supaya event kita itu lancar. Kalau di obrolan itu kita sudah nemu titik terangnya, selanjutnya waktu event itu mungkin ya minor lah, ke problem-problem minor gitu yang mungkin bisa dihandle oleh panitia-panitia yang ada. Gitu. Misalnya gini, apa yang kita proyeksikan eventnya ternyata tidak berjalan sesuai dengan event plan kan gitu loh. Nah, biasanya ada contingency plan nggak itu Dan untuk melakukan itu? Pasti Bapak, apalagi plan B, plan C gitu. Pasti ada, apalagi terkait dengan ini Bapak ya, finansial gitu. Biasanya ada beberapa case itu teman-teman bikin event tapi tidak terjual secara maksimal. Ya. Nah, itu terjual hanya 50% misalnya. 50% dan lain-lain. Nah, itu harus kita pikirkan plan A, plan B-nya. Jadi makanya kalau di awal itu kita godok secara matang, kita eksekusinya bisa aman, bisa mulus-mulus aja, ya itu pasti plan B-nya nggak akan terpakai. Plan B ini kan ya nauzubillah min dzalik lah Pak, worst case-nya gitu akan terpakai. Nah itu pasti nanti seperti apanya itu pasti harus diobrolkan lagi sih, harus direncanakan di awal kan untuk bisa gitu, goals-nya kan sustain. Oke. Dan selain keseruan tadi itu, kalau dekat dengan venue kan, berarti kan jualan venue. Nah, jualan venue itu sampai kemana aja, Den? Banyak sih. Jualan venue-nya itu yang didatangi siapa? Kemana aja? Gitu kan, kalau kita bayangin gitu ya, kalau misalnya jualannya barang-barang yang nyata gitu kan, sudah jelas gitu ya. Nyata berarti. Iya kan, nyata gedungnya. Konsep gitu kan ya. Iya, Bu. Mungkin orang nggak kepingin ngadakan konser, terus kemudian diceritani ini venue-nya gini. Nah, itu ke siapa gitu? Cara mengimajinkan bahwa ini adalah target konsumen kita kayak gitu. Dan lokasinya di CX gitu kan. Nah, kalau venue sendiri pasti kita sebarluaskan semaksimal mungkin Bapak. Kita untuk di Jatim Expo sendiri kita bagi jadi 2 Ibu. Jadi ada yang online dan offline. Kebetulan untuk yang online itu kita maksimalkan nih di media sosial kita, di website kita, dengan mungkin
search engine optimization ataupun dengan ads di sosial media. Sehingga Pak, tujuannya itu untuk memperkenalkan masyarakat ataupun event owner atau event organizer bahwa ada loh venue di Jawa Timur, di Surabaya dengan kapasitas sekian, dengan berbagai fasilitas yang kita miliki. Karena banyak ternyata yang masih belum tahu Ibu. Dan notabene sekarang event organizer itu sudah melek digital. Itu yang kita push gitu, karena memang mereka bahkan anak-anak kuliah, teman-teman kuliah, teman-teman sekolah SMA itu sudah berlomba-lomba untuk create eventnya sendiri nih. Nah gitu. Tinggal venue-nya ya mereka. Venue-nya, bagaimana kita masuk ke mereka, memperkenalkan dulu, oh ada loh Jatim Expo yang kapasitasnya sekian dan sekian. Nah begitu juga dengan offline. Kita offline mungkin kita ikut berbagai asosiasi. Habis gitu kita datang-datang ke berbagai dinas karena memang basic kita juga di Jatim Expo itu merupakan BUMD punya provinsi. Jadi kita memperkenalkan untuk Ibu jika ada kegiatan untuk pengumpulan massa besar atau hari ulang tahun atau merayakan hari hari-hari penting bisa di Jatim Expo gitu. Jadi masih banyak Ibu. Kalau bicara terjauh Pak ya, kemana? Ke Lombok Pak. Ke Lombok saya masih itu kemarin ada program dari pemerintah juga namanya Misi Dagang. Itu kita dari BUMD Jawa Timur soan ke berbagai provinsi. Nah itu juga saya kesempatan main ke Mandalika dan berkenalan dengan event organizer yang handling salah satu area di situ. Banyak banget insight yang saya baru tahu Ibu, kalau di Mandalika seperti ini gitu. Dan akhirnya networking juga ya? Akhirnya networking dan menambah knowledge Bapak gitu tentang metode, bahkan sekitar metode payment yang ditawarkan atau dijalankan di situ itu seperti apa ternyata juga udah pakai kurs mata uang asing atau gimana, itu ternyata sudah seperti itu. Jadi seru sekali. Jadi akhirnya keliling juga ya di berbagai tempat di Indonesia. Tapi kita jadi kan Pak? Oh iya. Ya, nanti mungkin jangan dibicarakan di sini. Kan kita Gitu. mau belajar. Belajar Bapak ya. Tunggu tanggal mainnya aja teman-teman. Tunggu story-nya dia. Gitu. Jadi ternyata bukan hanya jualan di Surabaya atau Jawa Timur saja, tapi sampai keluar pulau ya. Dan otomatis Dendi juga keliling ya ke berbagai tempat itu. Dan mungkin mohon maaf Pak, untuk outputnya saya jualan misal nih, masa ada sih mungkin teman-teman, masa ada sih orang yang dari luar pulau mau bikin event di Surabaya nih? Ada ya? Ternyata ada ya. Ada. Gitu. Jadi makanya kalau scope kita tentang Surabaya sendiri, Surabaya aja atau Jawa Timur aja, ya mungkin event yang kita temuin setiap tahunnya ada orang-orang itu. Tapi kalau kita perluas lagi nih jaringan kita, market share kita, orang-orang baru akan kita terus berdatangan dan mungkin menambah daya tarik masyarakat tentang industri kreatif juga. Gitu. Jadi mungkin mereka juga ingin mempromosikan daerahnya ke Surabaya kan itu atau Jawa Timur sehingga menggunakan venue yang ada di Surabaya atau di Jawa Timur kan. Nah khususnya ketika Dede keliling otomatis yang menjual JX kan gitu. Ya akhirnya mereka bikin event JX untuk mempromosikan daerahnya ke masyarakat Surabaya atau Jawa Timur. Nah jadi ternyata seperti itu kan. Jadi misalnya sesama BUMD gitu kan ke provinsi yang lain gitu. Misalnya dari tadi Lombok pengen mempromosikan wisata Lombok dan industri Lombok, akhirnya bikin event di JX kan gitu untuk masyarakat Surabaya. Yang Papua, yang Medan, kayak gitulah. Jadi ternyata jualan bukan hanya di sekitar Surabaya, dan Dendi pun keliling akhirnya kan gitu, jalan-jalan. Jalan-jalan. Berarti kualifikasinya itu mesti apa dong ya? Harus seneng jalan-jalan. Jalan-jalan itu bonusnya. Bonusnya. Bukan jalan-jalan Pak, bekerja. Bekerja. Bekerja bonus jalan-jalan.
Jadi pasti apa ya, memahami tentang industri emas itu dan bisa berjualan tuh ya, komunikasinya diutamakan ya. Iya, jadi tadi kan ini kita sudah dengerin ya betapa menariknya gitu pekerjaan di bidang emas, terutama bagi mereka yang nggak suka kerja kantoran gitu ya. Casual banget loh. Iya. Terutama nggak suka kerja kantoran. Nah ini cocok banget gitu. Tadi diceritakan antara suka dan duka, ternyata dukanya hampir nggak ada, minor banget gitu kan. Walaupun sebenarnya weekend itu akan tetap kerja kan gitu, tapi bagi mereka yang di industri emas sudah tetap menyenangkan kan gitu, karena ketemu artis, karena tadi foto sama artis, networking sama artis, itu ya Bu Novi ya. Betul, nah tetapi jangan harap semua orang bisa foto sama artis ya. Jadi ini kita memperkenalkan tentang industri emas khususnya venue ya Bu Novi ya, ke rekan-rekan muda dari Entokers, sehingga ada gambaran emas khususnya venue itu seperti apa sih dan menjualnya seperti apa, kemudian suka dukanya seperti apa. Ternyata bagi anak-anak muda itu sekarang banyak yang mulai terjun di industri emas ya Dan ya. Tapi sekarang peluangnya terbuka lebar nggak? Sangat amat besar Ibu. Misalnya kita nggak bicara di Surabaya ya, apakah secara umum di Indonesia, bahkan mungkin nggak tahu lah dunia, ini peluangnya ini besar sekali. Karena memang untuk ke depan juga ya, ini kan siapa tahu banyak yang berminat. Banyak Ibu, untuk industri ini sangat meluas di mana-mana. Olahraga itu sekarang butuh venue ya. Butuh venue. Habis itu mungkin olahraga mungkin ada booth-booth yang dari sponsor, supporting sponsor. Habis itu konser musik. Konser musik banyak sekali konser, ternyata ada booth-booth juga ya. Ada booth-booth juga, dan rata-rata memang teman-teman muda, teman-teman muda yang dibalik itu semua. Habis itu bahkan wedding organizer Bu, banyak yang muda-muda nih sekarang. Banyak yang handling teman-teman WO itu banyak yang handle, dan mereka itu masih muda, masih seumuran saya mungkin gitu. Dan kayaknya dunia event tidak tergantikan oleh AI. Iya betul, karena kreatif dan sesuai konteks gitu kan ya. Makanya kan kebutuhan ini Pak, sandang pangan. Karena yang mungkin kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, hiburannya gitu ya. Iya, ya kan gini, ada beberapa jenis pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI. Kalau event nggak tergantikan oleh AI. Iya, betul. Karena kreatifnya itu tidak bisa tergantikan oleh AI. Kalau yang sifatnya administratif, ya kan rutinitas, itu kan bisa digantikan oleh AI. Tapi yang di industri event ini kan tidak tergantikan oleh AI, karena menuntut kreativitas itu kan. Kan nggak mungkin juga, misalnya yang salah satu partnya adalah keamanan, nggak mungkin digantikan oleh AI. Pasti terbutuh security atau guard kan. Nggak mungkin diganti oleh robot juga kan. Itu jadi peluang dunia event juga terbuka sih gitu ya. Oke, thank you ya Den. Thank you Bapak. Untuk sharing-sharingnya. Sukses terus. Terima kasih Bu Novi, terima kasih Pak Nurdin. Semoga menginspirasi Entokers yang lagi membayangkan ini mau kerja apa ya, kerja sini, ini sudah banyak. Nah ini ada peluang baru yang bisa dipertimbangkan dan menjadi salah satu pilihan yang cukup baik. Dan Mas tadi kan juga banyak kan tadi, bukan hanya konser, tapi juga ada meeting berarti ada seminar, kemudian ada conference, kan ada exhibition, pameran dan sebagainya. Jadi terbuka luas untuk apapun di industri emas itu. Dan khususnya ini kan di venue-nya kan itu di Jatim Expo, dan ternyata jualannya juga bukan hanya untuk khusus orang-orang Jawa Timur juga atau Surabaya kan, tapi juga bisa ke berbagai provinsi lainnya atau kota lainnya mereka mau bikin event di Surabaya. Izin menambahkan Pak Nur. Boleh. Mungkin teman-teman kalau ada yang tertarik belajar dan lain-lain, di Jatim Expo juga membuka lowongan untuk internship nih Pak. Gitu. Jadi boleh nggak saya internship di sana? Yes. Khusus teman-teman untuk yang masih bangku perkuliahan nih Bu. Teman-teman muda. Yang masih bangku perkuliahan. Ibu masih kuliah. Jadi sampai haus tiba-tiba. Sangat amat welcome sekali di Jatim Expo sendiri buat teman-teman yang SMK atau di perkuliahan, itu silahkan untuk belajar bareng. IG-nya apa kalau misalnya mereka cari informasi? Ya, bisa mungkin di kontak di IG kita di @jatim.expo. Itu nanti banyak tuh informasi terkait Jatim Expo, tentang internship, tentang event-event, tentang
apapun lah nanti kita bisa supporting kolaborasikan di Jatim Expo. Oke, informasi yang menarik ini. Iya. Betul. Jadi thank you ya Des, sekali lagi ya. Sukses terus Bapak. untuk Dendi dan Jatim Expo ke depannya. Dan thank you juga untuk Java Paragon Hotel and Apartment, hotel yang sangat kece banget di kawasan Majen Sukono, Surabaya. Dekat sekali dengan salah satu mall yang cukup besar juga di Surabaya. Tinggal jalan kaki, nggak sampai 3 menit kali ya. Iya. Agak lari, kalau 3 menit agak lari. Memang bersederetan, tapi kan bangunannya lebar-lebar. Paling kan deket banget, nggak perlu pakai kendaraan kan, tinggal jalan kaki doang kayak gitu. Terus kemudian juga deket dengan jalan pintu tol, satelit, nah kemudian gerbang untuk menuju Surabaya. Sebenarnya apa ya, teman antara Surabaya dengan Surabaya Pusat kan gitu loh. Nah in between itu gitu loh, sehingga kalau Anda mau business trip atau mau family aja juga bisnis, karena di sini pun misalnya family kolam renang juga gede banget. Terus ada tennis court juga. Terus kemudian ada cakery itu buat cake-nya sama cafe-nya. Terus ada barnya di Avenue Bar. Terus kemudian ada event misalnya di Ballroom itu juga ada. Dan tadi seperti saya bilang bahwa kalau Anda mau imlekan, mau dinner atau mau lunch, di sini juga ada tanggal 9 itu dinnernya, tanggal 10 itu lunchnya mulai dari 200-an ribu. Kemudian kalau Valentine, nah di malam Valentine juga bisa diisi, mau City Light atau di barnya itu, kalau barnya mulai 300-an ribu, kalau di City Lightnya 900-an ribu, dan banyak door prize menariknya. Oke. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Entokes ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Bu Novi ya. Oke. Dan juga share apabila ada teman-teman Anda yang atau rekan-rekan Anda yang pengen tahu tentang industri mais. Itu sih, sampai jumpa lagi di konten berikutnya dengan narasumber lainnya atau materi kami berdua Bu Novi ya, yang terkait dengan pengembangan SDM atau karir. Sampai jumpa.